wabarakatuh. Saya Hudi Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode profetik dalam Quran. Metode profetik dalam Al-Quran mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh para nabi untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umat mereka. Ini mencakup berbagai strategi dan pendekatan yang mereka gunakan untuk mengajarkan moral, etika, dan ajaran agama kepada masyarakat mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh metode profetik yang dapat ditemukan dalam Al-Quran. Yang pertama, menyampaikan cerita dan perumpamaan. Para nabi sering menggunakan cerita-cerita dan perumpamaan untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip moral dan ajaran agama kepada umat mereka. Contohnya adalah cerita-cerita tentang nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa yang digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti keteguhan iman, kepatuhan, dan keadilan. Yang kedua, teguran dan peringatan. Al-Quran mencatat bagaimana para nabi memberikan teguran dan peringatan kepada umat mereka terhadap tindakan yang salah dan kehidupan yang tidak bermoral. Mereka mengingatkan tentang konsekuensi dari perbuatan dosa dan pentingnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan dan merangsang pikiran. Para nabi seringkali mengajukan pertanyaan retoris atau merangsang pikiran mendengar mereka untuk merenungkan makna dan implikasi dari pesan yang disampaikan. Hal ini dirancang untuk membangkitkan kesadaran spiritual dan intelektual. Yang keempat, penggunaan argumentasi rasional. Nabi-nabi dalam Al-Quran juga menggunakan argumentasi rasional untuk menegaskan kebenaran ajaran mereka. Mereka mengajak umat mereka untuk merenungkan alam semesta, bukti-bukti menciptakan Allah, dan implikasi dari kebenaran ajaran Islam. Yang kelima, menggunakan doa dan suplikasi. Doa dan munajat merupakan bagian penting dari metode profetik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuknya, dan memperoleh kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang keenam, teladan dan praktik. Para nabi tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan dan praktik mereka sehari-hari. Mereka menjadi contoh yang hidup dari ajaran moral dan spiritual yang mereka sampaikan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.